yang Bapak berikan itu tentang proses pembentukan kelompok sosial. Bagaimana proses yang dilakukan atau bagaimana faktornya, apa faktor dan proses untuk membentuk kelompok sosial itu ya. Jadi di sini Bapak memberikan materi untuk hari ini kita tentang proses pembentukan dan faktor pembentuk kelompok sosial. Ini bisa diperhatikan. Nah, jadi sebelumnya itu Bapak sudah menjelaskan yang pertemuan minggu lalu. Bapak sudah menjelaskan apa arti dari kelompok sosial. Nah, jadi kelompok sosial ini, kelompok sosial yang sudah Bapak ajarkan kemarin itu suatu perkumpulan ya, suatu perkumpulan di mana ini terdiri dari beberapa orang. Nah, itu dia. Atau himpunan atau suatu kesatuan, adanya hidup ingin bersama. Ya itu disebabkan karena adanya itu hubungan. Nah, kembali juga ya. Jadi karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, nah, sehingga mereka membentuk ini kelompok sosial tadi. Nah, itu dia. Bapak juga sudah menjelaskan minggu lalu pertemuan sebelumnya ada ciri-ciri kelompok sosial. Jadi kelompok sosial ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok. Jadi di dalam ciri-ciri ini adanya beberapa kriteria, yang artinya itu kriteria itu adanya kesatuan yang nyata, memiliki struktur sosial, di mana struktur sosial ini adanya norma-norma. Jadi norma-norma ini jadi mereka membentuk kelompok sosial. Jadi mereka membuat norma atau aturan. Nah, itu dia. Ada aturan yang mereka buat untuk dituruti. Nah, gitu. Nah, jadi di dalam ini ada juga dia yang dinamakan dalam kelompok ini ada faktor pengikatnya. Ada faktor pengikat, di mana faktor inilah yang menjadi tekad mereka dalam membentuk kelompok ini. Nah, itu dia dalam kelompok. Jadi sekarang di materi kita hari ini kita akan membahas itu proses pembentukan kelompok sosial. Ini proses pembentukan kelompok sosial. Sudah Bapak jelaskan tadi adanya proses pembentuk kelompok sosial. Jadi sebelum kita ke sini, kita harus mengetahui dulu apa itu kelompok sosial. Saya dilihat di layar Bapak ini. Jadi kelompok sosial ini katanya itu kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Di mana si A, si B, si C, si D ini berkumpul untuk berbeda-beda mereka untuk ini mencukupi kehidupan. Jadi karena adanya kodrat itu, adanya kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri atau tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, mereka berkomunikasi. Terjadilah di sini proses interaksi. Nah, jadi dalam proses ini terbentuklah di sini kelompok sosial, di mana pada dulunya itu interaksi dan juga kerjasama. Sama juga, saya jauh-jauh, kita sama juga misalnya di sekolah, di lingkungan sekitar, di kelas misalnya, di kelas. Nah, itu termasuk kelompok juga ya, kelompok. Jadi kalian ini terdiri dari beberapa orang, ada 40 lebih. Jadi kalian ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang dulunya kalian tidak saling kenal, seiring berjalannya waktu, sekarang sudah kelas 11. Jadi sekarang kalian ada yang sahabat, ada yang teman. Tanpa disadari itu sudah terbentuk proses kelompok sosial tadi. Karena apa? Kalau misalnya kita cuma hidup sendiri, kita hidup tidak memerlukan bantuan orang lain, itu tidak makhluk sosial namanya. Makanya dikatakan di sana itu manusia itu adalah makhluk sosial yang secara beratnya itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari itu proses selanjutnya adanya
setelah manusia sedang berinteraksi, maka terjadilah pranata sosial yang artinya menawarkan serangkaian aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi di sini manusia ini dalam kelompok ini sudah melakukan atau sudah saling berinteraksi. Seiring berjalannya waktu, maka terjadilah pranata sosial yang artinya itu menawarkan bagaimana serangkaian atau aturan yang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Gitu. Inilah prosesnya. Bisa diperhatikan dalam bukunya. Coba dibuka bukunya di halaman 6 ya, halaman 6 buku paketnya. Nah, jadi katanya di sana itu manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrat tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, dengan kata lain, manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Jadi kita sudah dari dulu itu manusia tidak dapat hidup dengan sendiri. Tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, makanya mereka membentuk ini kelompok sosial. Karena mereka tahu dalam kelompok sosial inilah mereka menemukan bantuan atau mereka menemukan teman. Nah, gitu dia. Seiring berjalannya waktu timbullah prosesnya. Adalah proses untuk menawarkan atau mereka saling berinteraksi. Karena apa? Karena ada tujuan mereka, tujuan yang sama. Nah, gitu. Selanjutnya itu kita masuk ke faktornya. Ada faktor katanya, faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial. Nah, itu dia. Yang pertama itu kepentingan yang sama, bisa diperhatikan dalam bukunya. Jadi dalam kepentingan yang sama ini katanya bisa dilihat di sini, orang yang membentuk kelompok karena mempunyai kepentingan. Nah, jadi kita kalau misalnya kita gabung ke kelompok A, misalnya kita masuk ke kelompok A, karena apa? Karena kita memiliki atau mempunyai kepentingan penting buat kita kelompok ini, gitu. Itu gambarannya ya. Nah, kembali ke kalian, misalnya kalian, kenapa kalian ke sekolah? Karena penting bagi kalian sekolah. Nah, itu dia. Itu aja gambarannya. Jadi kedua itu adanya pertalian darah atau keturunan yang sama. Dalam pertalian darah ini katanya merupakan dasar yang kuat bagi persatuan. Nah, adanya kesatuan dan tali persaudaraan. Nah, adanya persaudaraan itu ya. Contohnya suku Etnis Batak. Nah, dan suku Etnis Batak ini yang dari kampung-kampung itu ke Medan untuk melanjutkan studinya. Itu yang pertama dicari itu keluarganya atau yang satu sukunya. Gabung ke sini, mengikuti organisasi, mengikuti ini, mengikuti kelompok ini, mengikuti kegiatan ini, mengikuti kegiatan-kegiatan yang sukunya tadi. Nah, suku Batak, suku Minang, suku Sunda. Itu yang pertama, adanya tali atau adanya persatuan dari persaudaraan mereka. Nah, selanjutnya itu daerah atau wilayah yang sama. Kesamaan daerah atau wilayah kadang-kadang ini dipakai untuk membentuk kelompok tadi. Nah, misalnya Bapak misalnya orang Medan. Nah, sementara ada teman yang Bapak kenal itu orang Medan, adanya kesamaan, ada sama atau satu wilayah. Jadi di sini kami mulai membentuk kelompok tadi. Kami membentuk kelompok itu supaya memenuhi kebutuhan kami tadi, memenuhi adanya kepentingan kami. Ya misalnya satu menambah kawan, misal. Itu dia dalam faktor pendorongnya. Oke. Selanjutnya itu Bapak rasanya juga ya untuk ini proses dan faktor pembentuk kelompok ya. Nah, jadi untuk materi kita ke depannya itu untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas ini yang B, berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Nah, jadi ada katanya bentuknya, ada jenis kelompoknya. Nah, ini nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, jadi untuk tugas itu yang akan kamu kerjakan tentang uji pemahaman materi di halaman 8. Bisa dilihat di bukunya di halaman 8 1 sampai 4. Oke, nanti ini dikirimkan ke GCR-nya aja lah ya. Nah, ke GCR nanti Bapak tunggu. Oke. Nah, tetap sehat, salam hangat. Selamat pagi.